Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan materi atau hasil tugas kami mengenai makalah formatif algoritma pemrograman mengenai program manajemen pembayaran warnet internet cafe dengan sistem paket dan pelanggan. Kita lanjut ke bab 2 pembahasannya saja. Yang pertama ada 2.1, deskripsi umum program. Program manajemen pembayaran warnet ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dan fokus pada pengelolaan data pelanggan dan paket layanan, serta penghitungan biaya sewa berdasarkan waktu penggunaan. Program ini dirancang untuk membantu pemilik warnet dalam mencatat transaksi pembayaran secara lebih efektif dan efisien. Yang 2.2 ada struktur kode. Program ini terdiri dari beberapa kelas utama yaitu paket, paket prime, paket reguler, paket VIP, pelanggan, dan warnet. Setiap kelas memiliki peran dan fungsi tertentu dalam program. Lalu ada 2.2.1 yaitu kelas paket. Kelas paket merupakan kelas dasar yang mendefinisikan atribut dan metode umum untuk berbagai jenis paket yang ditawarkan oleh warnet. Kelas ini memiliki dua atribut utama yaitu nama paket dan harga, serta metode-metode yang berkaitan dengan atribut tersebut. Ini ada contoh codingannya, ada sintaksnya, ada package formatif format, public kelasnya paket, protected string nama paket, protected integer harga, slash per jam, ada public paket string nama paket, integer harga, ada di titik nama paket sama dengan nama paket, di titik harga sama dengan harga, ada public string get nama paket, ada return nama paket, ada public void set nama paket, string nama paket, di titik nama paket sama dengan nama paket, ada public integer get harga, lalu ada return harga, ada public void set harga, in harga, dis harga, ada harga, ada public void cetak info, sistem out print nama paket plus nama paket. Lalu di sistem out print harga per jamnya dan total harganya. Lalu ada penjelasan. Yang pertama ada atribut nama paket digunakan untuk menyimpan nama paket. Yang kedua ada atribut harga digunakan untuk menyimpan harga paket per jamnya. Yang ketiga ada konstruktor paket terkait string nama paket dan integer harga, yaitu menginisialisasi atribut nama paket dan harga. Lalu ada yang keempat, metode get nama paket dan set nama paket, yaitu mengambil dan mengubah nilai nama paket. Yang kelima ada metode get harga dan set harga, mengambil dan mengubah nilai harga. Yang terakhir dari metode cetak info, yaitu mencetak informasi paket. Ada 2.2.2 yaitu kelas paket prime, paket reguler, paket VIP. Tiga kelas ini merupakan keturunan dari kelas paket dan digunakan untuk membuat objek paket dengan jenis yang spesifik. Kelas-kelas ini tidak menambahkan atribut atau metode baru, tapi hanya memanggil konstruktor kelas induk paket. Sini ada contoh sintaksnya, yaitu ada paket formatif titik format, public class paket prime extend paket, public paket prime string nama paket in harga, lalu ada super nama paket harga, ada package formatif format, public class paket reguler extend paket, ada public paket reguler string nama paket in harga, ada super nama paket harga. Ada package formatif format, yaitu ada public class paket VIP extend paket, ada public paket VIP string nama paket in harga, super nama paket dan harga. Lalu ada 2.3 yaitu kelas pelanggan. Kelas pelanggan digunakan untuk menyimpan informasi tentang pelanggan warnet. Kelas ini memiliki tiga atribut utama yaitu nama, waktu sewa, dan jenis paket, serta metode-metode yang berkaitan dengan atribut tersebut. Berikut ada sintaksnya, yaitu ada paket formatif format, public class-nya pelanggan, protected string nama, protected integer, waktu sewa slash dalam jam protected, string jenis paket, ada publik pelanggan, string nama in waktu sewa, string jenis paket, ada list nama, ada list waktu sewa, ada list paket, ada public string get name, return, ada public void set name, ada public in get waktu sewa, return waktu sewa, ada public void set waktu sewa, in waktu sewa, ada list waktu sewa, lalu ada public string get jenis paket, return jenis paket, public void jenis set jenis paket, string jenis paket.
Lalu ada di jenis paket, ada public void cetak info, sistem outprintnya ada nama pelanggan plus nama, lalu ada waktu sewa plus waktu sewa, lalu ada jenis paket plus jenis paket. Penjelasannya, yang pertama ada atribut nama, yaitu menyimpan nama pelanggan. Yang kedua ada atribut waktu sewa, yaitu menyimpan waktu sewa dalam jam. Yang ketiga ada atribut jenis paket, yaitu menyimpan jenis paket yang dibeli oleh pelanggan. Yang keempat ada konstruktor pelanggan, yaitu string nama, in waktu sewa, string jenis paket, yaitu menginisialisasi atribut nama, waktu sewa, dan jenis paket. Lalu ada metode get nama dan set nama, yaitu mengambil dan mengubah nilai nama. Yang keenam ada metode get waktu sewa dan set waktu sewa, yaitu mengambil dan mengubah nilai waktu sewa. Yang ketujuh ada metode get jenis paket dan set jenis paket, yaitu mengambil dan mengubah nilai jenis paket. Yang ke-8 ada metode cetak info, yaitu mencetak informasi pelanggan. 2.2.4 Kelas warnet. Kelas warnet adalah kelas utama yang mengelola daftar pelanggan dan paket, serta menyediakan metode untuk menambahkan pelanggan, menambahkan paket, menghitung total biaya, dan mencetak struktur pembayaran. Berikut adalah sintaksnya, yaitu ada package formative format, import Java until array list, ada import Java until scanner, public class-nya warnet, private string, nama warnet, private array list, pelanggan, ada daftar pelanggan, private array list paket, ada daftar paket. Public warnet string nama warnet, ada di nama warnet, ada di daftar pelanggan menggunakan new array list, ada di daftar paket menggunakan new array list, ada public void daftar tambah pelanggan, lalu ada daftar pelanggan titik add, ada public void tambah paket, ada daftar paket titik add. Overloading method hitung total biaya untuk menggunakan objek paket, yaitu ada public void hitung total biaya, in indeks pelanggan, paket, in uang bayar. Lalu ada pelanggan sama dengan daftar pelanggan, ada get indeks pelanggan, ada in total biaya sama dengan pelanggan titik get waktu sewa. Lalu ada paket titik get harga, ada in kembalian sama dengan uang bayar dikurang total biaya. Lalu ada cetak struk termasuk atau terdaftar dalam pelanggan, paket, total biaya, uang bayar, dan kembalian. Ada overloading method hitung total biaya untuk menggunakan indeks paket. Ada public void hitung total biaya termasuk integer indeks pelanggan, ada in indeks paket, lalu ada in uang bayar. Lalu ada paket sama dengan daftar paket titik get indeks paket, ada hitung total biaya termasuk indeks pelanggan, paket, dan uang bayar. Ada private void cetak struk pelanggan, paket, in total biaya, in uang bayar, dan in kembalian. Sistem outprint-nya ada struktur pembayaran, yaitu sistem outprint total harga, total biaya, uang bayar, lalu ada uang kembalian. Ada public static void main string arch scanners sama dengan new scanner system in membuat objek warnet sama dengan new warnet menggunakan net zone, lalu dan menambahkan paket-paket warna tambah paket new, paket reguler 5000, ada warnet tambah paket, ada new paket VVIP 10.000, lalu ada new paket prime 15.000. Ada input data pelanggan, ada sistem outprint masukkan nama pelanggan, string nama pelanggan, scanner next line, ada sistem outprint masukkan waktu sewa dalam waktu jam, lalu ada in waktu sewa, scanner next in. Untuk mengambil new line setelah next in ada input pilihan paket, sistem outprint pilihan paket, ada sistem outprint A paket reguler 5.000 per jam, ada sistem outprint B paket VVIP 10.000 per jam, lalu ada sistem outprint C paket prime 15.000 per jam. Sistem outprint masukkan pilihan A atau B atau C, ada string pilihan sama dengan scanner titik next line, lalu ada menentukan paket berdasarkan pilihan.
pilihan paket null, switch, pilihan topper case, case A, paket warnet, daftar paket, get, ada brick, case B, paket warnet, daftar paket, get, one, default, sistem outprint-nya, pilihan tidak valid, sistem exit 1. Membuat objek pelanggan yang menambahkan ke warnet, yaitu ada pelanggan, sama dengan new pelanggan, termasuk nama pelanggan waktu sewa, ada paket get nama paket, warnet tambah pelanggan, lalu ada input uang bayar, sistem outprint-nya masukkan jumlah uang yang dibayar, lalu ada in uang bayar scanner next in. Hitunglah dan cetak total biaya struktur pembayaran, yaitu sistem outprint-nya mencetak struktur pembayaran, warnet hitung total biaya, warnet titik daftar pelanggan, titik size, paket uang bayar scanner clause. Ada penjelasannya. Yang pertama ada atribut nama warnet, menyimpan nama warnet. Lalu yang kedua ada atribut daftar pelanggan, yaitu menyimpan daftar pelanggan dalam bentuk array list. Yang ketiga ada atribut daftar paket, yaitu menyimpan daftar paket dalam bentuk array list. Yang keempat ada konstruktor warnet, yaitu string nama warnet, menginisialisasi atribut nama warnet, daftar pelanggan dan daftar paket. Lalu ada metode nambah pelanggan dan tambah paket, yaitu menambahkan pelanggan dan paket ke daftar masing-masing. Yang keenam ada metode hitung total biaya atau overloading, menghitung total biaya sewa berdasarkan pelanggan dan paket yang dipilih. Yang terakhir ada metode cetak struk, yaitu mencetak struk pembayaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salsabella. Baik, terima kasih Rian. Di sini saya akan melanjutkan 2.3.1. Yang pertama ini kita 2.3 konsep-konsep pemrograman yang digunakan. Itu ada 2.3.1 algoritma array. Algoritma array digunakan dalam kelas warnet untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan dan paket menggunakan array list. Array list merupakan implementasi dari struktur data array yang dinamis dan memungkinkan penambahan, penghapusan, dan pengaksesan elemen secara efisien. Bisa dilihat di sini sintaknya, yaitu private array list, pelanggan, daftar pelanggan, private array list, paket, daftar paket. Kemudian ada 2.3.2 metode overloading. Metode overloading adalah teknik pemrograman yang memungkinkan mendefinisikan beberapa metode dengan nama yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda. Dalam program ini, metode hitung total biaya diimplementasikan dengan dua versi yang berbeda parameter. Bisa dilihat di sini ada public void, hitung total biaya, integer, indeks pelanggan, paket, integer uang bayar. Implementasi metode itu public void, hitung total biaya, integer, indeks pelanggan, integer, indeks paket, integer, uang bayar. Selanjutnya ada 2.3.3 metode overriding. Metode overriding adalah teknik pemrograman yang memungkinkan subclass untuk menyediakan implementasi spesifik dari metode yang sudah didefinisikan di superclass. Dalam program ini, metode cetak info di kelas paket di-override oleh kelas paket prime, paket reguler, dan paket VVIP. Bisa dilihat sintaknya, itu public class paket prime, extends paket, public paket prime, string nama paket, integer harga, super nama paket harga. Override public void cetak info. Selanjutnya 2.3.4 yaitu inheritance. Inheritance adalah konsep pemrograman yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dalam program ini, kelas paket prime, paket reguler, dan paket VVIP mewarisi atribut dan metode dari kelas paket. Bisa dilihat di sini public class paket prime, extends paket, public paket prime, string nama paket, integer harga, super nama paket harga. Kemudian 2.3.5 polymorphism. Polymorphism adalah konsep pemrograman yang memungkinkan objek untuk diakses melalui referensi dari tipe superclass atau interface.
Dalam program ini, referensi dari tipe paket digunakan untuk menyimpan objek dari kelas paket prime, paket reguler, dan paket VVIP. Bisa dilihat di sini paket sama dengan warnet titik daftar paket titik get 0. Kemudian 2.4 alur kerja program. Yang pertama membuat objek warnet dengan nama netzone. Kedua menambah paket yaitu menambah paket reguler, paket VVIP, dan paket prime ke daftar paket warnet. Ketiga, input data pelanggan, menginput nama pelanggan dan waktu sewa dalam jam. Yang keempat, input pilihan paket, menampilkan pilihan paket dan menerima input dari pengguna untuk menentukan paket yang dipilih. Yang kelima, membuat objek pelanggan berdasarkan input data dan paket yang dipilih. Kemudian menambahkan pelanggan ke daftar pelanggan warnet. Yang keenam, input uang bayar, menginput jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan. Yang ketujuh atau terakhir, menghitung dan mencetak total biaya. Menghitung total biaya berdasarkan waktu sewa dan harga paket yang dipilih. Yang kedua, mencetak struk pembayaran yang mencakup informasi pelanggan, paket, total biaya, uang bayar, dan kembalian. Kemudian 2.5 tampilan output atau terminal pada sintaks yang sudah dibuat. Bisa dilihat di sini outputnya. Yang pertama itu masukkan nama pelanggan Muhammad Ren Adi Wijaya, masukkan waktu sewanya 4 jam, pilihan paketnya ada paket reguler 5.000 per jam, paket VVIP 10.000 per jam, paket prime 15.000 per jam. Di sini pilihannya yaitu paket C atau paket prime. Masukkan jumlah uang bayarnya di sini 100.000. Kemudian ini hasil cetak struknya. Untuk waktu sewa 4 jam, paket prime dikenai biaya sebesar 60.000. Kemudian uang bayarnya 100.000 dan uang kembalian yang diterima 40.000. Untuk selanjutnya yaitu masukkan nama pelanggan Salsabella Olivia Indriadi. Waktu sewanya 2 jam, pilihan paketnya masih sama yaitu paket reguler 5.000 per jam, paket VVIP 10.000 per jam, paket prime 15.000 per jam. Di sini pilihan paketnya itu paket A, paket reguler, jumlah uang bayarnya 20.000. Dan ini hasil cetak struknya. Untuk waktu sewa 2 jam, paket reguler dikenai harga 10.000, lalu uang bayar 20.000 dan kembalian yang diberikan yaitu 10.000. Oke, ada bab 3 penutup. 3.1 kesimpulannya. Program manajemen pembayaran warnet yang telah dikembangkan ini menunjukkan bagaimana teknologi pemrograman berorientasi objek dapat digunakan untuk menciptakan aplikasi yang efisien dan terstruktur. Dengan menggunakan konsep-konsep penting dalam pemrograman seperti inheritance, polymorphism, metode overloading dan overriding, program ini mampu mengelola data pelanggan dan paket secara efektif serta menghasilkan struk pembayaran yang akurat. Program ini terdiri dari beberapa kelas yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mencatat dan menghitung biaya sewa warnet. Kelas-kelas tersebut termasuk paket pelanggan dan warnet yang masing-masing memiliki peran spesifik. Inheritance memungkinkan pewarisan atribut dan metode dari kelas induk ke kelas turunan, sementara polymorphism memberikan fleksibilitas dalam menggunakan objek dari kelas yang berbeda tetapi memiliki tipe dasar yang sama. Selanjutnya 3.2 yaitu saran. Meskipun program ini sudah berjalan dengan baik, ada beberapa syarat untuk pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, antarmuka pengguna grafis atau GUI. Mengembangkan antarmuka pengguna grafis akan membuat program lebih user friendly dan mudah digunakan, terutama bagi pengguna yang kurang familiar dengan Command Line Interface CLI. Yang kedua, database. Mengintegrasikan database untuk menyimpan data pelanggan dan paket akan meningkatkan efisiensi dan skalabilitas program dengan database. Data bisa lebih mudah diakses, diubah, dan dikelola. Yang ketiga, fitur tambahan. Menambahkan fitur-fitur tambahan seperti laporan keuangan, statistik penggunaan warnet, dan manajemen penggunaan bisa memberikan nilai tambah bagi program ini.
Yang keempat, keamanan, memperkuat aspek keamanan program untuk melindungi data pelanggan, dan transaksi ini bisa mencakup enkripsi data, autentikasi pengguna, dan audit log. Yang kelima, peningkatan efisiensi, mengoptimalkan kode dan algoritma yang digunakan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan efisien bahkan ketika menangani jumlah data yang besar. Dengan implementasi saran-saran di atas, program manajemen pembayaran warnet ini dapat berkembang menjadi aplikasi yang lebih canggih, aman, dan bermanfaat bagi pemilik warnet dalam mengelola bisnis. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.